Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Benar Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Kami sudah rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Di atas dasar kerinduan kami menyadari kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang penuh dengan kehinaan dan dosa. Maka kami datang memohon kepada Tuhan melayakkan kami menjamah, melawat setiap pribadi kami, menjamah, melawat setiap telinga pendengaran kami, hati, pikiran, dan perasaan kami Tuhan. Supaya ketika kami mendengar suara-Mu, kami bisa mendengar dengan jelas. Di atas pendengaran kami yang jelas, kami mengerti firman-Mu. Dan di atas semuanya, kami mampu melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh malas, roh-roh ngantuk yang merongrong setiap pribadi kami, maka saat ini kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Diangkat dan disingkirkan kuasanya. Dan biarlah kuasa Tuhan, roh Tuhan yang ada di dalam setiap tubuh jiwa roh kami. Dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Mama, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya tidak bisa berdiri di tempat yang tersembunyi. Saya harus jalan-jalan. Izinnya bisa ya? Bisa. Iya, semua ini di atas kendali saya. Ruangan, baik di atas dapur. Kalau saya ada tangga, saya lari lagi di dapur. Biar saya lihat itu masakannya sudah masak atau belum. Begitu. Dengar ini sabda Tuhan. Ya. Supaya kita tidak sia-sia datang di sini. Bapak Mama datang di sini dari rumah penuh dengan beban, dari rumah penuh dengan masalah. Nah, kembali sebentar masalahnya hilang, pergumulannya hilang. Amin. Amin. Katakan sama saya, sudah siap. Sudah siap. Belum semua. Saya sudah siap. Saya sudah siap. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Sabda Tuhan Bapak Mama, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ada beberapa ayat firman Tuhan. Tapi saya mau sampaikan ayatnya yang pertama. Lukas 19 ayat 10. Yang sudah ketemu silakan baca. Lukas 19 ayat 10. Yang sudah ketemu silakan baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bacaan kedua, Kolose 1 ayat 13. Yang sudah ketemu silakan baca. Ananda tolong kontrol di situ supaya anak-anak jangan bercubit, nanti menangis lagi terganggu pendengar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya. Bacaan yang pertama ini yang kita akan renungkan bersama-sama Bapak Mama, tapi dari beberapa ayat ini saya beri temanya begini. Yesus datang ke dunia untuk suatu tujuan yang khusus. Sama-sama katakan amin. Amin. Yesus datang punya tujuan yang khusus. Sama-sama katakan Yesus datang punya tujuan yang khusus. Yesus datang punya tujuan yang khusus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau begitu Bapak Mama, dalam peristiwa ini bukan hanya sekedar ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan Hidram di Noha. Bukan hanya sekedar itu. Tapi karena kita sudah menikmati kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup ini sampai dengan detik siang hari ini. Amin. Amin. Siapa yang menjadi pemilik kehidupan ini? Bukan juga presiden, bukan juga gubernur, bukan juga bupati, bukan juga pak camat, bukan juga kepala desa, bukan juga ketua pembina umat, bukan juga ini pendeta yang kecil, kurus, kerempeng, dan ganteng ini. Tepuk tangan dulu. Ya, bukan juga. Kalau begitu siapa pemilik kehidupan kita Bapak Mama? Yaitu Allah sang sumber segalanya. Sama-sama katakan Allah pemilik kehidupan ini. Allah pemilik kehidupan ini. Kalau begitu Bapak Mama, bulan Desember kemarin kita rayakan Natal bersama-sama. Kita bilang kita rayakan Natal, beli baju baru, beli sepatu baru. Ini bukan sepatu baru Bapak Mama, ini sandal kerja kebun, masuk di lumpur jadi saja ini. Mau masuk di hutan-hutan juga jadi. Orang rayakan Natal kemarin di bulan Desember mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, ada yang poles rambut dan lain sebagainya. Ada yang mempersiapkan rumahnya dan lain sebagainya menyambut kelahiran Sang Juru Selamat.
Tapi apakah sudah mengerti tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia? Dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan kerajaan, datang ke dalam dunia yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Sama-sama katakan, untuk menyelamatkan umat manusia. Sudah sangat jelas Bapak Mama di Injil Lukas, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang? Manusia berdosa. Sama-sama katakan, yang hilang adalah manusia berdosa. Yang tidak merasa diri berdosa angkat kaki. Pasti semua manusia berdosa jadi tidak berani angkat kaki. Iya toh? Termasuk saya tidak berani angkat kaki. Saya manusia berdosa. Kalau begitu Bapak Mama, dia yang datang yang sempurna, menyelamatkan kita, memindahkan kita dari maut kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan. Kalau begitu kita sudah tahu Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk menyelamatkan orang yang hilang. Mari kita mau datang kepada Tuhan, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau tahun kemarin, tahun 2020, engkau tidak datang di gereja, tahun 2021 harus datang di gereja. Amin. Amin. Gereja kita tidak jauh, ada di atas, di bawah. Kalau jauh, bilang sama saya, gerejanya jauh, kasih dekat itu gereja Bapak Pendeta. Saya bilang siap, berdiri. Amin. Amin. Orang yang rindu bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan bukan soal gedungnya, bukan soal gereja, tapi persekutuan kita yang paling intim dengan Tuhan di rumah tangga kita masing-masing. Sama-sama katakan, hubungan yang intim dengan Tuhan bukan soal gedungnya. Hubungan yang intim dengan Tuhan bukan soal gedungnya. Kayak kurang percaya. Kayak kurang semangat. Saya ini belum makan dari sekolah langsung meluncur di sini. Tapi semangat saya mengalahkan ini yang duduk, yang ganteng dan cantik. Saya lebih kurus, kerenteng dan tidak ganteng dah. ganteng. Oh ganteng juga. Kalau begitu berikan senyum termanis buat saya yang ganteng. Iya. Artinya Bapak Mama, ketika kita sudah tahu merayakan Natal kemarin punya tujuan yang jelas, kedatangan Tuhan itu menyelamatkan kita. Siapa bilang saya orang hebat? Siapa bilang saya orang yang sempurna? Tidak. Kalau begitu Yesus yang sempurna, dia tinggalkan tahtanya demi dan untuk menyelamatkan kita yang hilang. Statusnya begini Bapak Mama, kenapa kita dikatakan manusia yang hilang? Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau dulu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa itu bisa bicara langsung kepada Allah. Manusia masih bisa berbicara langsung. Nah, ketika manusia Adam dan Hawa ini tidak taat lagi sama perintahnya Tuhan, sama larangannya Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa, maka hilanglah kemuliaan Allah dalam diri. Ya. Oleh karena kasih, oleh karena anugerah pertolongan Allah, Tuhan menyelamatkan mereka. Ya. Dan itu menjadi dosa yang diwariskan kepada kita umat manusia ini. Maka di Yohanes 3 ayat 16 dikatakannya demikian. Ada yang hafal, saya kasih hadiah. Jangan orang pelayan, warga atau anak-anak di desa Noah. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Saya kasih hadiah. Anak TK. Ayo, ada yang hafal? Sekarang anak TK tidak ada. Kalau begitu anak SD. Ada yang hafal? Sudah mulai keluar hadiahnya. Ada yang hafal? Kalau begitu tugasnya ibu guru agama di sekolah. Jangan pelayan, saya bilang anak-anak yang ada di Noah. Jangan, pasti dia lagi lihat-lihat HP. Jangan, saya langsung lihat tembus memang mata di sini. Jangan karena dia tertutup ini saya lihat. Tidak ada yang hafal? Kalau begitu yang pelayan. Ini hanya 5 menit khotbahnya, sedikit lagi. Karena begitu besar. Batal kasih hadiahnya, batal, masuk kembali, kasih keluar aja deh. Kalau tidak dapat hadiah. Kalau begitu saya ungkapkannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan. Tadi tidak mau dapat hadiah, masuk kembali. Belum beruntung. Tugasnya ibu guru TK, ibu guru di SD, ya. Anak-anak itu harus hafal itu ayat favorit. Saya waktu kelas 3 SD itu saya sudah hafal, makanya dulu ada ibu vikaris
Margareta orang Wanokaka. Makanya ada istilah orang-orang tertentu mendeklarasikan perkataan itu nyata kuasanya. Dulu Ibu Vikaris bilang begini, waktu saya baca berita Natal itu karena itu, makanya saya hafal sampai dengan hari ini. Saya yang baca itu berita Natal karena begitu besar. Lalu dia bilang, nanti adik sekolah pendeta ya. Siap Ibu Vikaris, saya bilang. Dan betul sekarang saya jadi pendeta, tepuk tangan dulu. Ya. Sekalipun memang dari SMA itu nakalnya minta ampun, lupa itu ternyata. Tapi panggilan Tuhan tetap. Kalau sudah Tuhan yang memanggil, Tuhan sudah memilih, tidak akan terpisahkan dari kasihnya Allah. Termasuk yang duduk hari ini. Ini Tuhan yang mengundang, Tuhan yang memilih, Tuhan menetapkan langkah Bapak Mama dan ada di sini. Tepuk tangan dulu. Kalau bukan Tuhan siapa? Mungkin ini Bapak juga tidak datang. Ya toh. EPTP muka lambola meral nolpot kereknya ayat memang takut tayo witlok tidak mungkin dapat. Tapi karena Allah yang tidak terbatas, Allah yang sempurna itu yang menggerakkan hati dan langkah kita datang di sini dan dengar sabdanya. Sabda kita dengar ini untuk kita lakukan. Amin. Iya. Yang pertama Allah atau Yesus Kristus datang dalam dunia ini dengan tujuan khusus. Yang pertama itu untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti yang sudah dibacakan surat Anak Manusia datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan yang hilang. Ya, di Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Sama-sama katakan, dia telah melepaskan dari kuasa kegelapan. Dia telah melepaskan dari kuasa kegelapan. Saya kurang yakin. Sekali lagi, dia telah melepaskan dari kuasa kegelapan. Dia telah melepaskan dari kuasa. Kalau Bapak Mama sudah percaya bahwa dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya, maka dia juga yang akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Amin. Amin. Asalkan apa? Asalkan kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sudah tahu dia datang untuk kita, lalu kita tidak mau dengar. Misalnya saya panggil, ayo Bapak Arsan datang ke sini. Saya panggil ini. Bapak Arsan tahu tujuan saya memanggil. Tapi kalau dia hanya tahu tujuan saya memanggil, dia tidak datang ke sini, apakah dia dapat? Tidak dapat toh? Kalau begitu Bapak Mama kita yang dipanggil, kita yang diundang, kita yang dipilih oleh Tuhan, kita harus datang sama Tuhan. Supaya apa? Dia beri kuasa, dia berikan hadiah buat kita. Kalau Bapak Mama sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah ditetapkan oleh Tuhan, siang hari ini datang dalam persekutuan ini, Tuhan sedang memanggilmu, Tuhan sedang memilihmu untuk menetapkan langkah datang kepada Tuhan, maka kuasa kegelapan akan dilepaskan dalam dirimu. Sama-sama katakan kepada saya, amin. Amin. Kurang semangat, amin. Amin. Kuasa kegelapan pergi, hus. Sama-sama katakan, kuasa kegelapan pergi, hus. Iya, kalau kita sudah yakin kuasa kegelapan itu pergi dalam diri kita, percaya Bapak Mama. Amin. Ya, kalau tidak kuasa kegelapan dulu, kalau saya tidak responi panggilan Tuhan, saya jadi perampok keras dari kena tanah. Saya jadi pencuri keras dari kena tanah. Saya jadi pembunuh keras dari kena tanah. Saya jadi pencaci maki dari kena tanah, Bapak Ma. Tapi karena saya meresponi panggilan Tuhan, adios datang, saya lari-lari dan datang kepada Tuhan bersungkur dan nikmati hadiah yang Tuhan beri. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya terlepas dari kuasa kegelapan, saya terhindar dari kuasa kegelapan, dan saya ada dalam hadiratnya Tuhan. Sama-sama katakan, hadiratnya Tuhan. Supaya hilang itu mengantuk. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau hanya saya saja yang bicara, Bapak Mama hanya dengar, duduk. Oh, ada istilah begini, datang, duduk, diam, dengar, pulang. Saya tidak mau begitu. Datang, dengar, renungkan, dan lakukan dalam hidup. Sama-sama katakan kepada saya, lakukan dalam hidup. Lakukan dalam hidup. Mama Hani sudah gosong itu nasi, tidak ada lagi makanan kita. Iya. Itu yang pertama Bapak Mama. Yang kedua, cepat saja ya. Ini 2 menit lagi. Tadi baru 2 menit. Iya. Bacaan yang berikut, tolong dibacakan Matius 20 ayat 28. Ini persiapan khusus memang saya di Noh.
banyak ayat memang khusus. Sudah banyak dipersiapkan. Matius 20 ayat 28. Ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tepuk tangan dulu buat ayat firman Tuhan. Yesus datang itu bukan untuk dilayani, tapi dia bilang untuk melayani. Bapak Mama mengerti maksudnya? Dia berikan nyawanya. Tuhan kita itu sudah punya segalanya. Apa yang dia tidak punya? Kuasa. Dia miliki. Termasuk kita punya hidup ini, Bapak Mama. Dia tinggalkan tahtanya di sana, bukan dia tidak punya apa-apa. Dia miliki semuanya. Lalu dia berikan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kita umat manusia yang berdosa dan yang percaya kepadanya. Manusia berdosa lalu tidak percaya, dia tidak berada dalam panggilan Tuhan. Nah, manusia yang berdosa dan mau menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, dialah yang bersama dengan Tuhan. Ya? Jadi bukan karena ada sesuatu, dia butuh gantengnya kita, dia butuh harta materinya kita, dia butuh tanahnya kita, dia butuh rumahnya kita. Tidak. Yang dia nyatakan memberikan nyawanya bagi kita karena kasih. Pamnor menaikkan bolam rai moklam dalnya no. Lai dipantan. Lapude. Dia datang ke dalam dunia, dia berikan contoh dan teladan terbaik. Apa yang dia berikan? Ya. Dia berikan kasihnya, kelemah lembutannya, kerendah hatiannya, pengampunannya, amarahnya. Dia marah waktu orang-orang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bapak Mama pernah dengar cerita Yesus marah? Pernah dengar? Belum pernah dengar Yesus marah? Ini hanya satu orang. Tepuk tangan dulu. Yesus itu marah, Bapak Mama. Waktu bait Allah dipergunakan untuk hal-hal dunia, waktu bait Allah digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keinginan daging, dia marah, dia obrak-abrik, dia gulung semua meja. Jadi jangan berpikir dan bahan rampal. Terserah saja kita. Kita maunya apa? Saya mau palang juga ini pendeta punya. Saya mau curi juga ini pendeta punya. Saya mau pukul juga dia tidak apa-apa. Saya mau pergi bakar juga itu gereja tidak apa-apa. Saya mau lihat-lihat saja tidak apa-apa. Tuhan marah, Bapak Mama. Tuhan tidak mau kita berbuat seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa kita buat seenak-enaknya. Sama-sama katakan kepada saya. Tidak bisa berbuat seenaknya kepada Tuhan. Bisa berbuat seenaknya kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita harus dengarkan sabda Tuhan dan kita harus lakukan dalam hidup kita. Amin. Amin. Lihat rumah Tuhan, lihat gereja, lalu kita lewat-lewat saja hari Minggu. Hari Minggu harus datang di gereja. Amin. Amin. Yang tidak datang di gereja di tahun 2020 bertobat memang. Mulai sekarang dengar khotbah Minggu, besok datang di gereja. Amin. Amin. Langsung penuh. Besok kasih tahu ini ketua majelis tambah lagi halaman atau tambah lagi ini ruang gereja. Demikian juga di stasi. Tambah lagi pater begitu. Kalau semua orang berlomba-lomba datang di baitnya Tuhan, datang dengarkan sabdanya dan mau melakukan dalam hidup, maka apa lain? Tidak ada ladang tidur kata pemerintah. Itu yang membuat ada ladang tidur ini Bapak Mama karena orang maunya enak saja. Datang duduk kumpul atur strategi, gaya henep dolalong ngaki keluardi, gaya henep do. Tidak menghasilkan duduk meramu ini tikungan jalan hutan-hutan yang kosong. Buang-buang waktu. Coba 1-2 jam kamu pergi duduk di kebun. Tanam sudah itu kacang, tanam sudah itu padi, tanam sudah itu jagung. Jadi tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi curi orang punya babi, tidak ada lagi curi orang punya anjing, tidak ada lagi curi orang punya jagung, padi dan lain sebagainya. Amin. Amin. Kalau mau melakukan firman Tuhan, ya. Kalau hanya dengar di sini, Bapak bilang,
betul mon. Hah, yo orang tuh yo lovo krok. Karena apa? Yang ada dalam pikiran itu pikiran manusia, bukan sabda Tuhan. Nggak mendorong mana ada yang berani khotbah di sini. Tidak ada. Mana berani ada khotbahin suaminya? Mana ada yang berani khotbahin istrinya? Baru ngomong tidak ada kopi sudah kebun binatang yang keluar. Lecah hemat kopi toyo. Bang kopi hai. Kacau yang ada. Kalau begitu dengarkan sabda Tuhan yang terbaik di rumah Tuhan. Iya. Siap Bapak Mama? Amin. Siap datang di gereja Tuhan? Amin. Amin. Iya. Sebab kita sudah tahu tujuan Tuhan datang ke dunia. Natal itu bukan hanya sekedar jadwal yang dibuat oleh sinode ataukah WI semua, bukan. Ya, kedatangan Tuhan itu punya tujuan yang khusus Bapak Mama. Jadi kita harus responi. Lalu yang berikut, ini tinggal berapa menit saya bilang? 2 menit. Tinggal 1 menit lagi. Ini poin yang berikut. 1 Yohanes 3 ayat 8. Masih ada semangat, amin. Amin. Masih ada sukacita, amin. Amin. Tidak marah sama saya, amin. Amin. Iya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Kan 1 menit lagi, ini 50 detik. Ini yang 1 poin. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa tadi Bapak Mama? Barang siapa berbuat dosa dan tetap berbuat dosa, dia dari iblis. Ada yang mau tetap dari iblis? Angkat kaki pergi dari sini. Ada yang mau ada di tangannya iblis? Angkat tangan. Tidak mau toh? Firman Tuhan sudah diperdengarkan. Kita sudah bisa memilih. Kita mau ikut sabda Tuhan atau mau ikut ini maunya iblis. Yang ikut maunya iblis tepuk kaki. Oh, berarti tidak ada. Siapa mau ikut maunya Tuhan? Tepuk tangan dan berkemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Kalau begitu kemarin kita berbuat dosa, hari ini tidak lagi. Saya mau ikut kebenaran firman Tuhan. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau hidup dalam hadiratnya Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemarin tidak datang di gereja tahun 2021, saya harus datang di gereja memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu. Kalau kemarin saya mencuri, hari ini saya tidak mencuri lagi. Kalau kemarin saya merampok, hari ini saya tidak merampok lagi. Kalau kemarin saya pukul istri, saya tidak pukul lagi. Hari ini saya mau cium istri. Sama-sama katakan kepada saya. Tepuk tangan dulu. Kalau kemarin tampar-tampar istri, hari ini saya bertobat dan saya mau cium istri. Itu ada istri saya langsung cium. Sekarang mau cium siapa? Karena tampar nanti. Iya. Itu Bapak Mama. Barang siapa tetap di dalam dosa, dia dari iblis. Saya tidak. Saya keturunan anak Allah. Amin. Amin. Sama-sama katakan kepada saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Begini. Ini deklarasi iman Bapak Mama. Supaya kita tetap ada. Oh, anak jaluk datang. Mungkin saya pergi mengaku di kecamatan Laura, saya anaknya Dr. Cornelis Kodimit. Tidak ada memang. Pulang di rumah kena tampar. Saya anaknya Lukas Lerau, jelas saya anaknya. Saya anak Tuhan, jelas saya anak Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama katakan kepada saya anak Tuhan. Bukan anak iblis. Yang ada di sini kemarin-kemarin yang ada di tangannya iblis mulai hari ini bertobat ya. Amin. Amin. Saya tidak suruh angkat kaki yang mencuri. Tapi saya bilang saya mau katakan yang mencuri tahun-tahun kemarin, angkat hati kepada Tuhan. Sama-sama katakan angkat hati kepada Tuhan. Mencuri itu bukan soal curi orang punya motor, soal curi orang punya kerbau, curi orang punya babi, curi orang punya anjing, bukan soal itu. Segala sesuatu yang jauh daripada kehendak Tuhan kita meninggalkan. Amin. Amin. Katakan amin. Masih lapar? Oh, ayo, tepuk tangan dulu. 50 detik lagi. Haleluya. Kan saya bilang 50 detik. Kan tinggal 50 detik. Ini terakhir. Baca di 1 Yohanes, kenapa banyak sekali ini? Biar jelas toh, tidak sia-sia kita dapat. Soal ucapan syukur itu sudah biasa. Mau saya khotbahkan ayat bersyukurlah dalam segala hal. Kita bersyukur. Ini sudah terkandung makna. Yang paling penting
bagaimana kita memaknai ucapan syukur di dalam ikatan tali kasihnya Tuhan. Amin. Amin. Ini terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Ini baru 50 detik terakhir. Siap-siap Mama. Mingus, cuci piring, cuci sendok.